Kenapa banyak sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Sahna Suski Ramadhani dengan akhiran NIM 133 sebagai host pada materi rekan saya. Dan perkenalkan, saya Widya Amalia Pratini dengan NIM B1B124 dengan sebagai pemateri untuk pembahasan kita kali ini. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Baik, jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu materi tentang activity based costing atau ABC. Apa sih pentingnya activity based costing untuk kita bahas? Baik, materi ini penting untuk kita bahas karena materi ini itu untuk menghitung biaya produk dengan adil dan realistis. Nah, dari materi tersebut apakah terdapat poin-poin yang penting untuk kita bahas lebih lanjut? Ya, pada materi ini terdapat 5 pokok tujuan pembelajaran yang penting untuk kita bahas. Untuk lebih lanjut bisa nonton videonya Sampai habis. Jadi kan tadi sudah dibahas bahwa kita memiliki 5 tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu jelaskan pentingnya biaya per unit. Apa sih pentingnya biaya per unit? baik. Jadi dalam akuntansi biaya, menghitung biaya per unit itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam biaya per unit itu kita mendapatkan informasi di mana informasi ini itu bisa kita pakai untuk penetapan harga, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan manajerial. Dalam sistem biaya tradisional atau berbasis fungsi, biasanya menggunakan predetermined overhead rate dengan unit level driver, misalnya jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Namun metode ini bisa menghasilkan informasi yang kurang akurat bila overhead cukup besar atau produk yang diproduksi sangat beragam. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kalau sistem tradisional bisa dibikin hasil biaya yang kurang akurat, kenapa masih banyak perusahaan yang tetap pakai sistem itu? Nah, jadi gini, sistem tradisional itu sebenarnya sudah dipakai dari dulu sekali karena cara kerjanya sederhana dan gampang dijalankan. Perusahaan cukup pakai satu dasar pembebanan, misalnya jam tenaga kerja langsung atau jam mesin buat menghitung overhead. Nah, kalau produk yang dibuat itu jenisnya tidak terlalu banyak atau produksinya massal, misal hasilnya masih bisa dibilang cukup akurat. Tapi kalau jenis produknya sudah banyak dan kompleks, baru deh sistem ini mulai ngaco karena overheadnya dibagi rata. Padahal tiap produk konsumsi biayanya berbeda-beda. Jadi alasan perusahaan masih pakai sistem ini biasanya karena lebih hemat waktu, biaya, dan tidak butuh sistem administrasi yang rumit. Jadi ya simple tapi tetap cukup berguna untuk kondisi tertentu. Nah, itu dia pembahasan dari tujuan pembelajaran 1. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran 2, yaitu jelaskan pendekatan perhitungan biaya berbasis fungsi atau biasa disebut dengan functional based costing. Baik, selanjutnya itu pada sistem tradisional biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke produk, sedangkan overhead dibebankan dengan tarif biaya ditentukan di muka. Pendekatan ini sederhana dan cukup efektif bila overhead relatif kecil atau produk homogen. Akan tetapi pendekatan ini mulai dianggap kurang relevan ketika kompleksitas produk meningkat, seperti itu. Nah, sekarang kan banyak perusahaan
berbasis fungsi ini masih terpakai atau tidak sih? Jawabannya yaitu masih kepake, tapi tidak sepopuler dulu. Jadi sistem berbasis fungsi itu awalnya efektif sekali waktu sebagian besar pekerjaan masih manual dan biaya tenaga kerja langsung dominan. Nah, sekarang kan banyak perusahaan yang sudah otomatis pakai robot atau mesin, dan overheadnya makin besar. Jadi sistem berbasis fungsi jadi kurang cocok karena dia cuma fokus ke biaya langsung kayak tenaga kerja dan bahan baku. Tapi bukan berarti sistem ini sudah usang. Kalau perusahaannya produksinya sederhana tapi produknya homogen, sistem berbasis fungsi ini tetap efisien karena tidak ribet. Intinya sistem ini masih relevan, tapi hanya di kondisi tertentu saja, tergantung seberapa kompleks operasional perusahaannya. Nah, itu dia penjelasannya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran ketiga, di mana mengapa pendekatan berbasis fungsi bisa menimbulkan distorsi biaya. Baik. Kenapa sih pendekatan berbasis fungsi bisa menimbulkan distorsi biaya? Jadi distorsi biaya terjadi karena metode tradisional hanya menggunakan penggerak tingkat unit. Padahal ada banyak biaya overhead yang tidak berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya biaya setup, inspeksi, atau pemindahan material. Akibatnya produk volume tinggi bisa dibebani biaya yang terlalu besar atau overcosting, sedangkan produk volume rendah dibebani biaya yang sangat kecil atau undercosting. Hal ini bisa membuat keputusan manajemen seperti penetapan harga atau evaluasi kinerja itu menjadi keliru, seperti itu. Nah, katanya metode tradisional bisa bikin distorsi biaya. Memangnya distorsi biaya itu selalu buruk bagi perusahaan? Oke, jawabannya itu tidak selalu buruk, tapi bisa jadi masalah kalau perusahaannya punya banyak jenis produk. Jadi distorsi biaya itu muncul karena sistem tradisional membebankan overhead berdasarkan satu faktor saja, misalnya jumlah unit atau jam kerja. Padahal tidak semua aktivitas yang menyebabkan biaya itu tergantung sama satu jumlah unit yang diproduksi. Contohnya biaya setup mesin. Contohnya biaya setup mesin atau inspeksi itu sama saja, mau produksinya banyak atau sedikit. Nah, akibatnya produk yang volumenya tinggi bisa dibebani biaya terlalu besar atau overcosting. Sedangkan produk yang volumenya kecil dibebani biaya yang terlalu kecil, seperti tadi itu undercosting. Nah, kalau distorsinya kecil mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau sudah besar bikin harga jual jadi salah, evaluasi kinerja keliru. Tapi kalau bahkan strategi perusahaan juga bisa meleset. Jadi tergantung konteksnya. Tapi semakin kompleks produksinya, distorsi ini makin berbahaya. Seperti itu. Nah, itu dia tujuan pembelajaran 3. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran 4, yaitu bagaimana cara kerja sistem activity based atau biasa disebut ABC. Baik. Sistem ABC atau activity based costing bekerja dengan cara dua hal. Yang pertama itu membebankan biaya ke aktivitas karena aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya. Dan yang kedua itu biaya aktivitas dialokasikan ke produk berdasarkan seberapa besar produk tersebut menggunakan aktivitas. Dengan pendekatan ini biaya produk lebih mencerminkan konsumsi aktivitas yang nyata. Hasilnya lebih akurat, terutama bila ada keberagaman produk dan overhead non-unit signifikan. Nah, kalau ABC lebih akurat, kenapa tidak semua perusahaan langsung menggunakan sistem itu saja? Baik. Jadi sistem
sistem ABC memang jauh lebih akurat karena dia menghitung biaya berdasarkan aktivitas nyata yang terjadi di perusahaan. Misalnya itu biaya setup, pengiriman atau inspeksi dihitung sesuai seberapa sering aktivitas itu dilakukan. Jadi hasilnya benar-benar mencerminkan konsumsi sumber daya oleh masing-masing produk. Tapi kenapa tidak semua dipakai? Karena penerapan sistem ABC itu butuh waktu dan biaya yang lebih besar. Perusahaan harus mendata semua aktivitas, menentukan cost driver, dan terus memantau perubahannya. Untuk perusahaan besar ini masuk akal karena datanya berguna buat pengambilan keputusan. Tapi buat perusahaan kecil yang produksinya tidak banyak, sistem ini malah bisa jadi terlalu rumit dan mahal. Jadi banyak yang tetap pakai sistem sederhana saja karena secara cost benefit ABC kadang belum sepadan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu bagaimana sih cara mengurangi jumlah tarif aktivitas dalam sistem activity based costing. Karena sistem ABC bisa sangat kompleks, perlu ada upaya penyederhanaan yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu approximately relevant system dan equally accurate system. Approximately relevant system itu hanya memakai aktivitas yang biayanya paling besar, sedangkan aktivitas kecil digabungkan. Sedangkan equally accurate reduced system itu menggunakan metode matematis untuk mengurangi jumlah driver tetapi tetap menjaga akurasi. Dengan cara ini perusahaan tetap mendapat biaya yang akurat namun dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Saya punya pertanyaan nih, kalau jumlah tarif aktivitasnya dikurangi biar lebih simpel, apakah tidak buat datanya jadi tidak akurat? Baik. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah, kalau tarif aktivitasnya dikurangkan biar lebih simpel, apakah datanya jadi tidak akurat? Oke. Iya, betul sekali. Bisa saja sedikit berkurang akurasinya, tapi konsepnya bukan asal disederhanakan. Jadi di sistem ABC yang kompleks sekali, aktivitasnya bisa ratusan dan masing-masing punya tarif biaya sendiri. Nah, perusahaan biasanya cari jalan tengah biar sistemnya tetap berguna tapi tidak bikin repot. Caranya bisa dua. Yang pertama, yang seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu approximately relevant system, yaitu cuma fokus ke aktivitas yang punya biaya besar dan berpengaruh signifikan. Aktivitas kecil atau biayanya kecil bisa digabung. Dan yang kedua itu equally accurate reduced system, yaitu sistem yang pakai pendekatan matematis buat mengurangi jumlah driver tapi tetap jaga tingkat keakuratan. Dengan cara ini, perusahaan tetap bisa dapat informasi biaya yang akurat tapi sistemnya jadi lebih praktis, efisien, dan tidak makan banyak waktu atau sumber daya. Nah, itu dia ada 5 tujuan pembelajaran yang telah kita bahas. Nah, dari 5 tujuan itu kalau bisa, apakah kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan, kan tadi sudah banyak yang dibahas. Nah, kita tarik kesimpulan sedikit nih. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil atau dapat kita tarik hari ini yaitu dari pembahasan ini tentang manajemen biaya tadi bisa kita simpulkan bahwa biaya per unit itu sangat penting dalam dunia akuntansi biaya, karena dari situlah perusahaan bisa tahu sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk. Informasi ini sangat membantu manajer dalam menentukan harga jual yang tepat, menilai efisiensi produk, dan mengambil keputusan strategis. Akibatnya banyak
biaya berbasis fungsi atau functional based costing. Karena cara ini simple dan mudah diterapkan. Biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung dibebankan ke produk, sedangkan biaya overhead dihitung berdasarkan tarif tertentu seperti jam tenaga kerja atau jam mesin. Sistem ini cocok untuk perusahaan yang produksinya seragam dan sederhana. Namun seiring berkembangnya teknologi dan kompleksitas produk, sistem berbasis fungsi mulai dianggap kurang akurat karena bisa menimbulkan distorsi biaya. Produk dengan volume tinggi seringkali dibebani biaya terlalu besar, sedangkan produk dengan volume rendah justru kekurangan beban biaya. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu muncullah sistem Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi di dalam produksi. Jadi, setiap aktivitas yang mengonsumsi sumber daya seperti sewa mesin, inspeksi, atau pengiriman dihitung secara spesifik. Hasilnya, informasi biaya jadi jauh lebih akurat dan realistis. Perusahaan jadi bisa tahu aktivitas mana yang paling banyak menyedot biaya, sehingga keputusan manajerial bisa lebih tepat, misalnya untuk efisiensi biaya, penetapan harga, atau strategi produksi. Walaupun begitu, sistem ABC juga punya tantangan, yaitu kompleksitas dan biaya penerapan yang cukup tinggi. Karena banyak perusahaan mencoba menyederhanakan sistem ini dengan cara mengurangi jumlah aktivitas atau tarif biaya yang digunakan. Tujuannya supaya sistem tetap efektif dan efisien tanpa mengorbankan terlalu banyak akurasi. Ada dua pendekatan utama, yaitu approximately relevant system yang fokus pada aktivitas utama yang biayanya besar, dan equally accurate reduced system yaitu menggunakan metode matematis untuk tetap menjaga ketepatan perhitungan. Baik, saya rasa sekian dari saya pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan Semoga materinya bermanfaat bagi semua yang sudah menonton. Saya rasa materinya menarik sekali untuk kita dengarkan. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum. Semoga materi yang kita paparkan tadi bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.